Halo, langsung aja yuk. Kita mulai pendalaman kali ini. Kita mau kupas ide menarik nih dari buku The Psychology of Money. Khususnya soal kekayaan sejati, yang seringkali nggak kelihatan gitu. Jadi fokus kita hari ini yaitu bongkar gagasan kalau kaya itu bukan soal pamer barang mewah, tapi aset yang tersembunyi. Siap ya? Iya, ini konsep yang cukup menantang pandangan umum kita loh. Kita kan sering banget ya salah mengartikan simbol status kayak mobil mewah, rumah gede, itu dianggap ya udah pasti kaya raya gitu. Padahal bab ini nunjukin gimana persepsi kita itu wah bisa meleset jauh. Betul. Pengalaman penulisnya sendiri waktu jadi valet di LA itu, wah contoh bagus banget. Lihat Ferrari, Porsche berjejer gitu kan, ya otomatis lah kita mikir, wih ini orang pasti tajir melintir nih. Tapi beneran gitu nggak sih? Yang punya Porsche, itu nunjukin banget gimana penampilan bisa, ya menipu lah. Disebutin kalau banyak orang yang kelihatannya mapan gitu. Ternyata pengeluarannya buat barang itu aja udah gede banget. Nggak sebanding sama hartanya. Jadi ada jurang gitu ya antara pamer pengeluaran sama kekayaan yang diam-diam aja. Nah ini nih bagian pentingnya. Agak melawan arus ya, buku ini bilang, kekayaan itu aset finansial yang belum dibelanjakan. Jadi kekayaan itu apa yang Anda simpan, bukan yang Anda pamerin atau habiskan. Kayak nahan kesenangan sekarang buat pilihan lebih banyak nanti gitu ya. Tepat. Jadi kunci buat bangun kekayaan itu lebih ke nabungnya ya, bukan cuma soal gaji gede atau return investasi gila-gilaan. Betul sekali, dan ada semacam paradoks juga di sini yang diangkat penulis. Orang beli barang mahal itu kan seringnya biar dikagumi ya, biar wah gitu. Tapi lucunya orang lain tuh jarang banget kagum sama pemiliknya. Malah seringnya ngebayangin diri sendiri yang punya barang itu. Oh iya, gimana tuh? Ya kayak kutipan di buku itu, pas kita lihat mobil keren di jalan, seringnya kita mikir, wah keren kalau gue punya mobil itu. Bukan, wah keren banget ya orang yang nyetir mobil itu, gitu kan? Iya juga ya, bener banget itu. Kita fokus ke barangnya, bukan orangnya. Nah, Jadi, kalau tujuannya itu respect atau pengakuan, mungkin pamer barang mewah itu bukan cara paling efektif ya. kayaknya sih gitu. Justru kayak rendah hati, empati, itu mungkin lebih ngena ya, kayak yang disaranin penulis. Tepat. Dan ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kalau kekayaan itu apa yang nggak dibelanjakan, terus gunanya apa dong? Nah, justru nilainya itu ada di situ. Di hal yang nggak kelihatan itu. Fleksibilitas sama kendali atas waktu Anda. Maksudnya gimana tuh? Kayak kebebasan milih gitu? Persis, punya aset atau tabungan yang nggak dialokasikan buat tujuan spesifik, itu ngasih Anda pilihan, kesempatan buat ambil kerjaan yang mungkin gajinya lebih kecil, tapi lebih Anda suka misalnya. Atau kemampuan buat nunggu momen investasi yang lebih pas. Atau bahkan buat ngadepin hal tak terduga dengan lebih tenang. Oh, jadi kayak punya bantalan pengaman gitu ya? Iya, dan lebih dari itu, kayak yang dibilang penulis, bentuk kekayaan tertinggi itu, ya pas bangun pagi terus bisa bilang, hari ini gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Nah, itu kekuatan dari aset yang nggak Anda belanjakan, kebebasan itu. Oke. Jadi kesimpulan utamanya cukup jelas ya. Kekayaan sejati itu seringkali nggak kelihatan, tersembunyi. Fokusnya bukan pada apa yang bisa dipamerin, tapi pada bangun kebebasan dan pilihan lewat aset yang kita simpan. Gitu ya? Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Gimana kalau kita mulai ngukur sukses finansial itu bukan dari apa yang kelihatan, apa yang dipamerkan orang, tapi dari tingkat kebebasan dan pilihan yang mereka punya. Sesuatu yang justru, yaitu tadi, nggak kasat mata. Sebuah pemikiran buat dibawa pulang ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.